Koneksi antara materi modul 3.1 pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran CGP Seferis Kapuk angkatan ketiga Kabupaten Manggarai. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Prata Trilogi memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Prata Trilogi yang diusung oleh KHD antara lain Ingarso Suntulada di depan memberikan teladan, Madya Mamangkarsa di tengah membangkitkan semangat, Tutmuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan Prata Trilogi dalam lingkungan belajar, di mana sebagai penuntun, sebagai pembangkit semangat dan memberikan dorongan bagi murid yang membutuhkannya. Dengan menerapkan dan menghidupkan Prata Trilogi akan menjadi dasar bagi guru untuk mengambil keputusan terbaik yang berpihak pada murid dalam mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga terciptanya kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri guru penggerak yang pertama adalah mandiri, mampu berdiri sendiri dan bermanfaat untuk diri dan orang lain. Yang kedua adalah reflektif, mampu memaknai pengalaman dengan baik dan mengevaluasi diri. Yang ketiga adalah kolaboratif, mampu membangunkan kerjasama yang positif dalam ekosistem pendidikan. Yang keempat, inovatif, memiliki ide-ide baru dan terbuka pada pendapat orang lain. Tentunya sangat berpengaruh penting dalam mengambil keputusan bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik sehingga menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping atau fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak pada murid? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apakah keputusan yang ambil bermanfaat untuk banyak orang? Dan apakah keputusan yang diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Peran seorang coach menuntun segala kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah dan menjadi proses yang sangat penting untuk memaksimalkan potensi murid. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagi opsi dalam mengambil keputusan. Coaching dapat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat yang akan berpengaruh sehingga terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan demikian akan berpengaruh bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sesi coaching membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memecahkan permasalahan saat menjadi pemimpin pembelajar, sehingga pada saat menentukan suatu persoalan dilema etika, seorang guru mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak kepada mereka. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diperlukan kompetensi sosial, emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan konsekuensi yang akan terjadi dengan meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut
seorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika atau bagian moral? Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun murid untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah. Seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Bagaimanakah pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa, mengambil keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Intinya, pengambilan keputusan yang terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang dialami di lingkungan saya dalam mengambil keputusan adalah kesulitan yang bersumber pada pengambil keputusan, di mana dalam mengambil keputusan tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya. Sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan, dan sering dalam pengambilan keputusan tersebut kita tidak mempunyai pilihan lain dan aturan yang ada pada pimpinan. Kedua adalah kurangnya konsisten keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah karena memiliki kepentingan yang berbau politik untuk mempertahankan kedudukan ini. Pada akhirnya, apakah pengaruh pengambil keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Setelah mempelajari modul 3.1 terkait mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya sangat terbantu dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik pada murid. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid, maka kita telah mampu memerdekakan mereka dalam belajar. Bagaimanakah seorang pemimpin pembelajar dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Sehingga dalam mengambil keputusan, seorang pendidik harus mampu mengambil keputusan secara tepat yang akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan building murid untuk masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Guru sebagai pengambil keputusan mempunyai peran yang sangat besar dalam mengajar dan mendidik anak, terutama dari budi pekerti, hingga menanamkan budaya positif yang tumbuh di sekolah. Kompetensi sosial yang matang tentu saja mendukung guru dalam mengambil keputusan di sekolah, tambah dengan penerapan pembelajaran diferensiasi yang berpusat pada peserta didik, manfaat proses coaching yang dilakukan secara tepat.